usia dini dari usia 1 sampai 9 tahun. Nah, Lumber Baitus Sunnah sendiri ada di berbagai macam daerah, terutama di daerah Jawa, ada di Jakarta, Bandung, Bekasi, dan sekitarnya. Lumber Baitus Sunnah hadir untuk abah dan umma yang kesulitan mencari bimbel atau sekolah untuk anak usia dini. Nah, kami memiliki mitra-mitra. Ini ada 4 program Lumber Baitus Sunnah. Ada Toddler, Calistung, Arabic English. Kemudian di sini ada kegiatan Toddler Class. Kemudian juga ada kegiatan Toddler Class Online. Ada juga kegiatan Calistung, baik itu online maupun offline. Ini adalah testimoni dari ummahat yang telah memasukkan anaknya ke dalam Lumber Baitus Sunnah. Lumber Baitus Sunnah juga mengadakan kajian buat anak dan juga para ummahat. Silakan daftarkan anaknya di Lumber Baitus Sunnah, baik online maupun offline. Hubungi nomor yang tertera. Lumber Baitus Sunnah, berakhlak mulia, cerdas, dan ceria. Jazakumullah khairan. Nanti gimana namanya dikunciin ya. Nanti dikunciin nama Karen. Ini aja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baik, hadirin atau hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini yang semoga Allah berkahi kita. Semoga para hadirat atau hadirin yang dirahmati Allah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan dulu puja dan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam
Islam, iman, juga kesehatan, hingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis lagi, ya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baik, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya perkenalkan dulu, saya pribadi nama Muhammad Abid Alimuddin, ya. Sekarang sedang menempuh, ya, pendidikan pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, namun sekarang masih cuti, ya, belum mulai, insya Allah baru akan masuk semester berikutnya. Saya tinggal di Bekasi, namun asli Solo, tinggal di Bekasi karena istri ini tinggal di Bekasi. Kemudian insya Allah, ya, di sini ini sesi sharing, ya, sesi sharing. Mungkin saya bukan yang paling ngerti masalah parenting karena juga baru anaknya juga baru bayi, ya, baru masih bayi, jadi belum terlalu banyak pengalaman yang saya dapatkan selama mengasuh anak ini. Namun alhamdulillah bisa, insya Allah kita saling berbagi, ya. Saya juga butuh banyak sharing mungkin dari para ummahat yang sudah lebih banyak mengasuh anak, ya. Yang namanya mengasuh itu kan nggak hanya teori, ya, mungkin saya cuma paham teorinya saja, cuman mengasuhnya nanti aplikasinya beda-beda. Namun saya juga banyak belajar dari para asatidah yang mengajar parenting, yang mana insya Allah mereka juga sudah banyak paham tentang hal ini. Nah, baik, sebelumnya insya Allah kita sebagai orang tua, ya, hampir tiap orang tua ini ingin menargetkan anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah, ya, atau anak yang baik. Kalaupun ada yang target duniawi, ya, pastinya tetap ingin anaknya dia tetap jadi anak baik. Yang mana baik itu kalau secara bahasa Arab adalah soleh, ya, soleh, ya, atau kalau perempuan solehah, ya. Insya Allah itu naluri dari seluruh orang tua, ya, pasti ingin anaknya itu menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah, soleh yang bagaimana ini nih, kebaikan yang bagaimana yang benar yang ditargetkan oleh orang tua, yang mana ini menjadi sebenar-benarnya, ya, menjadi kesolehan yang hakiki. Nah, kesolehan yang hakiki adalah kesolehan yang mana ini bisa menjadi kesolehan akhirat, ya, investasi akhirat, yang mana kesolehan ini bisa menjadi rezeki kita di akhirat, yang mana kesolehan ini juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai amal jariyahnya orang tua, ya, dalam sebuah hadis, ya, idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Jika seseorang itu meninggal, maka terputuslah semua amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak soleh yang berdoa, yang mendoakan untuknya. Jadi anak soleh yang di sini adalah anak soleh yang bakal berguna di akhirat, ya. Jadi kesolehan yang kita cari adalah untuk anak-anak adalah kesolehan yang akan menjadi amal jariah kita sampai nanti di akhirat. Ya, kok bisa sampai akhirat? Karena anak soleh yang mendoakan ini akan memberikan surprise buat orang tuanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan nanti ada seseorang yang mendapati pahalanya seperti gunung. Kemudian dia bertanya, dari mana ini? Sungguh aku tidak mengamalkannya. Maka dikatakan kepadanya, ini dari doa-doa anakmu untukmu, ya. Dari doa-doa anakmu untukmu. Dalam sebuah riwayat lain, dari istighfarnya anakmu untukmu, ya. Jadi kalau seorang anak ini
rutin mengucapkan berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini insyaallah akan menjadi ladang pahala yang besar. Yang nanti orang tuanya akan panen nanti pas di akhirat. Nah, inilah yang kesolehan yang kita cari, yang mana akan berlanjut sampai nanti akhirat. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ya, yang namanya kesolihan, yang namanya anak yang baik, anak yang imannya kuat, ya, yang ibadahnya rajin, ya, yang pokoknya yang kita idam-idamkan dalam hal akhirat, ya, ini semua adalah murni, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebelumnya harus kita tanamkan dulu, usaha kita sebanyak apapun, kalau misalkan Allah tidak memberi hidayah kepada anak, maka ini sungguh hal yang mustahil, ya. Karena banyak sekali contoh-contoh yang dimana orang tuanya ini soleh, ya, orang tuanya solihah, tapi pada Allah anaknya bandel, ya. Bukan berarti dia tidak bisa mendidik, tapi memang murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada juga faktor-faktor lain yang mana bisa terjadi, namun yang paling penting adalah ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya pun berdurhaka, ya, anaknya pun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan berarti gagal atau gimana, ya, namun karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa taala kita ini hanya diwajibkan untuk menyampaikan saja, ya. Perkara nanti mungkin anak kita menerima atau tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan, ya, kecuali menyampaikan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi yang terpenting ini kita sadari bahwasanya Allah yang memberi hidayah. Nah, kalau sudah tahu kalau bahwasanya Allah yang memberi hidayah, ya, kalau sudah tahu kalau Allah yang memberi hidayah, berarti kita harus banyak sekali berdoa, ya, kita harus sering sekali berdoa, karena ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah kepada anak kita, ya. Usaha apapun kita, kalau misalkan Allah tidak berkehendak, maka ini akan sia-sia. Oleh karena itu banyak sekali doa-doa yang bisa dipraktekkan, seperti Robbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah aku dari keturunan yang soleh-soleh, ya, para orang anak-anak yang soleh. Kemudian Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Robbi ja'alna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang ada hadisnya atau Al-Qur'annya, namun bebas, ya, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Yang penting kita jangan lupakan perkara doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hidayah, untuk memohon anak-anak ini menjadi anak yang soleh atau solihah, yang bisa menjadi investasi kita sampai akhirat nanti. Bicara tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ada kaitannya dengan iman, ya. Ada kaitannya dengan iman. Iman itu, ya, percaya. Iman itu percaya. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sini baru adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak beriman, nggak mungkin. Tapi orang yang beriman ini belum pasti dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya ada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling pertama kali, ya, untuk kita tanamkan kepada anak-anak adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman, rukun-rukun iman ini sangat penting sekali, ya. Rukun-rukun iman ini sangat penting sekali. Baru setelah itu dengan berjalannya waktu atau dengan mendalami keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah
anak akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah ini kita akan lebih fokus ke permasalahan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mengapa sih mereka tuh harus diajari, sang anak-anak ini mengapa mereka harus diajari mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mencintai Allah ini penting banget, ya, untuk diajarkan kepada anak, ya, sedari kecil, ya, sedari dini, bahkan bisa jadi pas di rahim pun sudah diajarin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, karena sesungguhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala ini akan akan termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi insya Allah kalau hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengasihi dia, akan mengasihi hambanya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Quran surat Al-Imran ayat 31. Kemudian dengan mengajari anak ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ketergantungan dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketergantungan kepada Allah ini sebuah keniscayaan, ya. Karena ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan dan ini akan akan terus ada, ya, karena Allah tidak akan hilang gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kita ajarkan dia tergantung sama orang tua, ya. Kalau orang tuanya pergi kerja atau orang tuanya sakit, maka dia akan merasa kehilangan. Tapi kalau misalkan kita ajarkan anak ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih tentram hidupnya. Karena ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini kekal, ya. Tidak terganggu dengan hal-hal lain. Bahkan kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, dia akan sadar bahwasanya harapan yang paling baik, ya, tempat kembali yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting banget, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, akan melahirkan rasa takut yang disertai penghormatan dan pengagungan. Ya. Jadi bukan sekedar takut sama Allah Subhanahu wa taala, tapi akan melahirkan rasa takut yang disertai penghormatan dan juga pengagungan, ya. Baik itu di tengah kesepian dan juga keramaian. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya meninggalkan larangan, ya. Ini hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia hanya mengenal, ya, bahwasanya Allah ini murka, bahwasanya Allah ini berkehendak untuk memasukkan ke neraka. Tapi di sisi lain dia tidak mengetahui bahwasanya Allah ini, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha bisa masuk ke dalam surga, mengampuni dosa-dosa dan lain sebagainya. Ya, jadi hubungan anak kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan, kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan memuliakan, mengagungkan, dan juga rasa takutnya akan lebih bagus. Rasa takutnya juga akan lebih bagus. Karena dia tahu Allah ini tidak suka yang hal-hal demikian. Maka dia tinggalkan karena dia sadar bahwasanya Allah ini tidak menyukai hal-hal yang demikian. Nah, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak, karena dengan itu insya Allah sang anak akan kuat menahan hawa nafsunya. Karena apa? Karena demi menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak akan tumbuh dengan keinginan untuk mencari-cari celah lewat berbagai fatwa yang lemah, ya. Misalkan ada suatu hukumnya, ada suatu keadaan yang mana
ini bagi dia berat. Namun karena dia tidak punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan cari-cari celah-celah. Cari fatwa yang lemah nih. Ada nggak ustadz yang berfatwa demikian? Ya, maka dia akan cari celah dari situ yang akhirnya meninggalkan kewajiban tersebut. Wal iyadzubillah. Nah, ada beberapa persoalan ya jika anak tidak dididik mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau anak tidak dididik mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama anak akan mudah memisahkan antara agama dan dunia, ya. Bagaimana ini ya seperti orang-orang sekuler ini ya, menganggap tempat agama ini hanya di masjid, ya, atau di atas sajadah. Setelah di luar itu mereka akan melakukan apa saja yang mereka mau, ya. Jadi tidak terkondisikan di semua tempat, ya. Dia mungkin ibadahnya ya hanya dia merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala hanya di masjid, ya. Atau di tempat-tempat semisalnya. Nah, orang-orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala ini juga akan mudah terkena futur, ya, atau malas, ya. Dia kalau sudah tidak mencintai kalau kurang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah futur, akan mudah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan tidak senang dengan majelis-majelis ilmu, ya. Karena dia akan banyak bilang gini nih, badanmu juga punya hak, ya. Sementara agama itu mudah, dia bilangnya gitu. Nah, dan janganlah jadi ini yang sebenarnya yang kita takutkan bahwasanya dia akan lebih bermudah-mudahan dalam beragama kalau dia tidak merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menginginkan anak-anak kita memiliki kemuliaan dan merasakan buahnya, maka kita harus tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu pendidikan yang sangat penting ya, mendidik untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inna syarafal ilma bisyarafil ma'lum. Suatu ilmu itu mulia tergantung dengan apa yang dipelajari, kemuliaan yang dipelajari itu. Jadi kalau kita mengajarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu sangat mulia dan ini merupakan akan menjadi pendidikan yang sangat mulia insyaallah. Nah, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terwujud kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu bagaimana mengenalkan pertama step mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya sangat banyak sekali ya, yang paling penting yang paling utama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushul Thalathah ya, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu, ya, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tandanya ya, dan juga dengan makhluk-makhluknya, ya. Jadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, dan makhluk-makhluknya juga sangat banyak sekali, dan ini sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaitkan semua urusan, ya, kaitkan semua urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ya. Ini kita ajarkan kepada anak nggak cuma sekedar dari sisi IPA-nya aja ya. Sisi ini ya, pengetahuan dunia bahwasanya terjadinya malam dan siang, ya, terjadinya perpindahan bulan, ya. Hari-hari dan lain sebagainya. Ini kita tanamkan kepada anak bahwasanya ada yang mengatur, ya. Ini tidak berjalan dengan sendirinya. Ya. Ini mungkin yang sering kurang. Nah, itulah salah satunya. Kemudian matahari, bulan, ya, pasti kan anak juga ngelihat nih matahari, ngelihat bulan, ya.
nggak cuma mengagumi keindahannya saja, nggak mengagumi nggak tidak hanya mengagumi cahayanya saja, tapi mengagumi penciptanya ini, penciptanya matahari, penciptanya bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali yang bisa kita ajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri ini bisa ya. Kita kan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ini ada yang memberi kita ruh ya. Ada yang memberi kita kesehatan, ada yang memberi kita rezeki, ya orang tua ya. Kita ajarkan kepada anak gitu. Dan anak pun demikian ya. Anak kamu sehat, ini kamu kuat, ini dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Jadi antaranya itu adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Bedanya apa tanda-tanda Allah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam ini kan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digabungkan dalam satu kalimat ya. Maksudnya adalah kalau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa berubah-ubah seperti siang malam, seperti angin ya, seperti hujan, kadang ada, kadang tidak ya. Seperti juga panas, dingin ya, kadang ada, kadang tidak. Nah, kalau makhluk ini yang tetap ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang tetap ada ya, seperti ya tadi matahari, bulan, kemudian pepohonan, bebatuan, kemudian gunung-gunung ya. Ini kita ajarkan semua kepada anak-anak bahwasanya ini ada penciptanya ya, ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang memilikinya, ada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaitkan semua urusan kehidupan ya, kehidupan kita selama ya mengasuh anak ya, kehidupan kita intinya kehidupan sehari-hari ini kita ajarkan pada anak ini semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita senang ya, kita ajarkan kepada anak kita harus bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita sedih ya, kita ajarkan kepada anak bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk sakit, misalkan dia anaknya ataupun kita sebagai orang tuanya ya, kita ajarkan dan kita ajarkan sabar ya. Kemudian banyak sekali yang bisa dikaitkan seperti habis makan ya, aktivitas makan kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika makan ini kenapa harus mengucapkan bismillah? Kenapa nih bismillah gitu loh. Kita ajarkan kepada anak. Yang ini insya Allah akan menguatkan dia adanya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti anak mungkin akan penasaran kalau misalkan tidak diajarkan ya. Akan penasaran kok semuanya harus sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu siapa gitu. Nah, di sini yang bisa kita tanamkan kepada anak nanti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian banyak sekali ya, seperti juga kehidupan nanti mungkin ketika kita bepergian ya, ketika kita bepergian terus banyak melihat hal-hal baru ya. Ketika melihat hal-hal baru ya, ini kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan penglihatan kita nih, yang memberikan penglihatan, memberikan panca indera ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita mengaitkan hal-hal dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah anak akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang berarti yang bagian pentingnya juga adalah kita harus tahu nih asma wa sifat ya. Kita harus tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang mana ini akan semakin menggabungkan ya yang tadi ya, semakin menggabungkan yang tadi. Kalau misalkan kita tahu ya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Maha Penyayang ya. Ketika kita dapat
kita lagi senang ya, bahwasanya ini kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rezeki ya kita tahu bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Nah, ini kita ajarkan kepada anak bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq ya. Nama Allah. Yang Allah itu adalah memberi rezeki. Yang mana insya Allah anak akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga menghidupkan dalam arti kan misalkan ada keluarga yang meninggal gitu. Ini kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang mematikan ya. Allah yang mematikan. Jadi banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali kehidupan di kehidupan keseharian kita yang bisa kita kaitkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, yang pasti terkait sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Ini jangan mudah lalai di sini ya. Jangan yang sering terjadi kadang yang sering terjadi nih yang kadang kita tidak menyadari bahwasanya ini akan menghilangkan cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada suatu problem ya, terus orang tuanya bilang, "Udah Nak, serahkan saja kepada ayah atau ibu." Serahkan saja kepada ayah atau ibu. Nah, ini akan sedikit mengikis keimanan dia, ya. Akan sedikit mengurangi cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah diajarkan, tapi kalau belum diajarkan, bahkan dia mungkin akan percaya sama Allah Subhanahu wa taala akan berkurang gitu loh. Nah, semuanya ya kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala dulu baru kita, ya. Yang memberi rezeki, yang ngasih di anak-anak makan, ini Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. Melalui kita sebagai orang tua, ya. Ada mainan rusak, ya. Kita ini dulu ya, kita sadarkan dulu bahwasanya Allah yang memberi rezeki, ya, bukan kita yang sebagai yang hanya perantara memberikan rezeki kepada anak, gitu. Kemudian, ya, berarti tadabbur ya, tadabbur ini yang paling banyak, tadabbur yang paling penting juga, kita mentadabburi semuanya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kisah-kisah ya, kisah-kisah Islam ini insya Allah akan menambah cinta sang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kisah-kisah Islam dari kalau sebelum Nabi pun juga banyak, dari Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW ini juga sangat penting. Selain menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, ya. Sangat sayang kepada hambanya, sangat sayang kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, ya, mendukung kaum muslimin, ya. Oleh karena dengan itu insya Allah anak akan menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yaitu dengan kita berdialog dengan anak, ya. Berdialog dengan anak, tapi bukan yang tidak terarah, harus terarah, ya. Dialog yang santai tapi harus terarah. Ini seperti ya, dialog kita ajarkan kepada anak bahwasanya tanya jawab kepada anak. Nah, ini yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ya, yang mana mereka juga murid Rasulullah SAW. Nah, ini diajarkan dalam bertanya, ya, dalam berdialog. Ini kadang Rasulullah juga menyampaikan pertanyaan dulu, ya. Kadang menyampaikan pertanyaan yang mana ini insya Allah akan memulai dialognya, tentang apa yang ada di situ. Untuk berbicara dengan anak, ya, kadang kita perlu untuk mencontoh Rasulullah SAW seperti Rasulullah kadang bertanya kepada para sahabatnya,
apakah kamu tahu siapa orang-orang yang merugi, ya, atadruna mal muflis, ya. Jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana setelah bertanya mungkin sang anak ini akan menjawab dengan benar atau salah, ya. Nanti baru kita timpali. Kemudian mereka, ya, dengan pertanyaan yang memakai kata misalkan maukah, ya, maukah. Nah, kalau Rasulullah SAW ini dalam sebuah hadis, maukah kamu kuceritakan tentang sebaik-baik manusia, ya, maukah kamu tahu tentang penghuni surga, ya, banyak dan lain sebagainya. Jadi pancing batin anak dengan kata maukah. Jadi dengan banyak berdialog, ya, yang mana insya Allah jadi orang tua ini sangat-sangat welcome dengan anak, ya, banyak berdialog, banyak bercerita kepada anak, yang insya Allah sang anak akan banyak terbuka dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya kalau sudah terbuka dengan anak dan anak juga sudah mau menerima orang tuanya yang sering menasihati, maka ini sangat mudah sekali untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan anak ini terbiasanya adalah tertutup, ya, bukan tertutup dalam artian orang tuanya ini hanya sekedar memerintah tanpa menyadarkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti kamu sholat, kamu tidur, ya, kamu sekolah, ya, tapi jarang menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan kurang dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendengar azan, ayo nak, sudah azan, sholat. Kalau misalkan kita dengan kata yang lain, misalkan, nak, itu sudah azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah manggil kamu. Nah, maka dia akan lebih tergerak hatinya. Jadi, terkadang kita bukan sekedar perintah atau larangan, tapi kita perlu kaitkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia sebelumnya sudah paham juga bahwasanya Allah ini sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kalau sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih mudah tergerak hatinya. Nah, dalam sebuah hadis kan Rasulullah menyuruh kita untuk mengajari anak sholat ini umur 7 tahun, ya, umur 7 tahun, dan suruh mukul umur 10 tahun, ya. Memang ternyata fase di bawah 7 tahun ini memang masih sangat-sangat penting, ya, untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus di situ, fokus ke iman sang anak, yang mana nanti kalau sudah umur 7 tahun, ya, dia akan diperintah sangat gampang sekali karena dia sudah tamyiz, ya. Dia sudah bisa membedakan, sudah masuk ke fase pembeda mana yang baik, mana yang buruk, nih, sudah tahu. Nah, jadi kalau misalkan di bawah 7 tahun ini sudah difokuskan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di umur 7 tahun ngajarinya ini gampang, ya. Suruh mengajari sholat insya Allah gampang, gitu, ya. Kemudian yang mana insya Allah nggak akan berlanjut sampai memukul, gitu, ya, di umur 10 tahun. Gitu. Jadi tapi kalau terjadi tetap harus dipukul. Kalau kata perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk yang sangat dini, ya, memang harus kita tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan memudahkan seluruh ya, nggak cuma sholat, ya, seluruh amalan baik, ya, di kedepannya, yang mana insya Allah di umur tamyiz ini dia sudah sadar, ya, dia sudah sadar bahwasanya ini amalan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Yang kita khawatirkan kalau misalkan kita tidak tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dia akan mudah terjangkit riya, ya. Dia akan mudah terjangkit riya. Kalau sudah riya, ya, ini sangat bahaya sekali, ya. Kita khawatirkan sampai menghapus amalan, ya. Dan kalau sampai syirik besar, ya, waliyadzubillah. Nah, kalau anak ini nggak diajarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan
apa ya, ngikut orang tuanya saja. Ya orang tuanya nyuruh ya udah dia ikut. Larang ya larang, apa ya larang ya dia tinggalkan. Ya. Tapi dia tidak menyadari bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadarinya perintah orang tua. Ya kalau orang tuanya nggak ada ya sudah, dia sudah nggak melakukannya lagi. Ya. Tapi kalau misalkan dia menyadari bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan akan continue, akan istiqomah dimanapun. Kalaupun kita tidak mengawasi, dia juga akan istiqomah insya Allah. Nah, sedikit tambahan ini kesalahan-kesalahan yang jarang kita sadari, diantaranya tadi sudah saya sebutkan, kalau kita ini kadang mengaitkan ya rezeki ini dengan kita, ya kita mengaitkan rezeki ya kita dengan kita, atau kemampuan kekuasaan ini sama orang tua. Ini yang jarang kita sadari. Ya seperti tadi contohnya ada sesuatu yang masalah gitu, ya sudah serahkan saja sama abi umi ya, sama ayah ibu. Nah ini yang akan sedikit mengikis keimanan sang anak, yang akan mengikis juga kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita rubah. Bahwasanya yang berkuasa, yang memberi makan, yang memberi rezeki, yang memberi kesehatan, yang kita masih hidup hari ini, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain ini wasilahnya adalah dari orang tua. Ini harus kita ini juga ya, harus kita tanamkan kepada anak. Harus kita biasakan. Bahwasanya Allah yang maha mampu, ya maha berkuasa, maha memberi rezeki, ya maha memberikan kesehatan, yang maha menyembuhkan, ya. Kalau misalkan dia lagi sakit, udah nak nanti bapak belikan obat gitu. Nah, yang pertama kali harus ditanamkan adalah bahwasanya Allah yang menyembuhkan, gitu ya. Jadi dia hatinya itu sudah akan bergantung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru nanti bergantung kepada baru dia merasakan bahwasanya orang tua ini hanya wasilah ya, atau obat ini hanya wasilah yang menyembuhkan. Gitu. Nah, kemudian terkadang juga ya, kita tidak sadari salah satu kesalahan yaitu kita seringkali motivasi anak ini dengan dunia. Memotivasi anak dengan dunia. Bagaimana? Misalkan, ayo nak rajin ngaji biar nanti jadi imam. Di kampung, di masjid, ya di masyarakat. Akhirnya ya pandangan dia bahwasanya aku ngaji ini ya, aku belajar ngaji ya karena ingin tampil gitu loh. Karena ingin dipuji masyarakat, karena ingin dipuji orang tua. Ini yang salah kadang-kadang. Jadi kita nggak sadar motivasi anak dengan dunia. Kita ngajarin kita ajak belajar ya, biar jadi orang pintar. Yang kalau orang pintar itu nanti bisa berprestasi, yang mana prestasi itu akan melahirkan banyak banget kebaikan duniawi, harta dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering kita salah. Jadi kita motivasi amalan-amalan ini ya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sholat, ini kamu ngapain sholat nih? Sholat ini adalah rasa syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia harus ketika sholat harus mensyukuri, ketika itu dia lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lagi tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam Al-Fatihah ini kan dialog sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tanamkan itu. Bahwasanya sholat ini bukan untuk agar sama orang tua dipuji aja gitu. Ya, oh kamu udah sholat, baik ya, anak soleh ya gitu ya. Tapi lebih dari itu, ya. Dia harus dengan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus motivasi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita harus motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dengan dunia, ya. Kalau kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuannya, ya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Akan tetapi kalau
Siapa yang menjadikan akhirat ini urusannya, maka Allah akan kumpulkan urusannya dan akan dunia ini akan datang dengan hina kepada dia. Jadi kita tanamkan bahwasanya yang paling mahal ini akhirat. Ya. Dunia ini hina kalau kata Rasulullah SAW ya, bahkan dilaknat. Ya. Kita tanamkan bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya. Tujuan kita adalah akhirat, gitu. Tujuan kita adalah akhirat yang dimana itu adalah kehidupan abadi. Ya. Dalam sebuah hadis itu ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Ya. Dan jangan juga di dalamnya kecuali orang yang belajar dan juga orang yang alim dan lain sebagainya yang wallahu alam. Anak kurang hafal hadisnya. Cuman intinya adalah kita tanamkan bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini terlaknat kata Rasulullah SAW. Bahkan kalau misalkan dalam sebuah hadis juga, kalau dunia ini berharga, maka Allah tidak akan memberi makan kaum musyrikin. Ya. Allah memberikan rezeki kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan mereka rezeki karena dunia ini hina, gitu. Yang mana mereka ini tidak akan dapat bagian di akhirat, karena yang mahal itu akhirat. Nah, jadi kita tanamkan bahwasanya hal-hal akhirat ini sangat-sangat mahal, yang itu kita jadikan motivasi utama sang anak dalam beramal. Ya, kita cari hadis-hadis yang keutamaan ibadah, misalkan keutamaan menuntut ilmu, ya. Yang mana menuntut ilmu ini adalah jalan menuju surga. Nah, itu kita jadikan motivasi utama. Jangan jadikan motivasi utama belajar akan menjadi ustadz nanti, ya. Enggak. Kamu belajar ini adalah jalan menuju surga, ya. Jalan menuju surga. Yang surga itu adalah tujuan kita nanti di akhirat. Ya. Jadi itulah harus kita motivasi dengan akhirat. Kemudian kadang juga yang kita tidak sadari, ya, kesalahan yang tidak kita sadari adalah kita seringkali melarang sang anak itu karena bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena takut selain Allah Subhanahu Wa Taala. Melarang mencuri, ya, melarang mencuri ini karena takut takut duniawi intinya, ya. Kalau misalkan dia tahu, ya, ini adalah sebuah kezaliman yang nanti akan dibahaskan di akhirat, insya Allah akan lebih mengena, ya. Jadi kita berikan dia, kita kasih larangan, ya, karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya, ya. Dosa-dosa ini kita kasih kelarangan, ya, karena ada hadisnya nih larangnya, karena Allah melarang, karena Rasulullah melarang, dan ada ancamannya, gitu. Yang mana insya Allah dia akan lebih menghindari hal tersebut, ya. Tidak mudah-mudahan dengan hal tersebut. Kalau misalkan kita larang karena kita galak doang, tapi kita tidak kasih tahu kalau misalkan ini ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti kalau misalkan kita sudah nggak ada, atau misalkan dia sudah berkeluarga sendiri, atau misalkan lagi menyantren gitu, ya dia akan melakukan hal tersebut. Kalau kita larang hanya dengan kekerasan kita sebagai orang tua. Nah, kita larang, kita harus paling utama adalah kita larang karena ini Allah yang melarang, gitu. Karena Allah yang melarang, yang mana insya Allah dia akan lebih istiqomah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita jangan sampai melarang agama karena takut dengan hal yang duniawi. Kemudian juga terkadang yang mengikis keimanan seorang anak adalah ini, yang cerita horor. Nah, kita kisahkan sebelum tidur ini kisah-kisah horor gitu ya. Ini yang kadang-kadang mengikis keimanan sang anak. Anak kan belum bisa berpikiran jernih gitu ya, belum bisa mencerna banget, ya. Nah, kalau misalkan dengan cerita horor ini, ya, ini seringkali mengikis keimanan seorang anak. Dia jadi takut gitu. Dia jadi takut, tapi takutnya kepada setan gitu, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia akan lebih menyadari adanya setan daripada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melewati sebuah gang sempit malam gitu, misalkan lagi pulang dari masjid dan sebagainya. Yang dia rasakan nanti adalah keberadaan setan daripada
keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini efek dari cerita horor ya. Oleh karena itu jangan rusak keimanan sang anak dengan cerita-cerita horor. Tetap kita tanamkan kepada anak adalah bahwasanya Allah ini yang menaungi dia ya, yang membersamai dia ya. Yang kalau kita berzikir ya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Nah, ini anak akan lebih tenang, lebih berani dan juga akan mudah mengendalikan rasa takutnya. Mungkin ini kita cukupkan ya, cukup dari sini. Kalau ada pertanyaan, mungkin insya Allah kalau bisa Anda jawab, insya Allah Anda jawab. Ini ada di chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya perempuan beberapa bulan lagi akan berumur 7 tahun. Bagaimana bisa membiasakan anak saya sholat waktu? Kalau dia sholat seringnya tidak mau. Suatu kali anak saya bilang kalau dia pengen sholat, tapi di saat yang sama juga tidak mau sholat. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wallahu alam ya, yang tadi sudah anak sedikit sharing bahwasanya sampaikan bahwasanya yang terutama adalah ini, kita tanamkan arti sholat ini ya. Mungkin kita balajari lagi ya, hikmah disyariatkannya sholat. Sholat ini untuk apa sih? Ya, yang Anda ketahui ya, yang pertama sholat ini sebagai penghapus dosa. Ya. Kita tanamkan bahwasanya sholat ini nanti akan menghapus dosa-dosa kita gitu. Yang mana kita tidak tahu ya, dosa kita sebanyak apa ya. Nah, ini kita hapus dengan sholat ini. Kemudian juga sholat ini kita pahamkan bahwasanya ini adalah sebagai rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tunduk. Kenapa harus tunduk? Ya kita hamba Allah Subhanahu wa taala, masa nggak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Jadi rasa tunduk. Kemudian yang ketiga tadi bahwasanya sholat ini ya sebagai rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberi nikmat ya, nikmat apa aja diperhatikan coba. Nikmat yang dari Allah ini apa aja kepada anak nih. Nanti dia akan nyebutan ini. Ya siapa yang ngasih nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur enggak? Bersyukur. Dengan apa? Salah satunya dengan sholat ya. Allah mewajibkan 5 waktu ya dalam sehari sholat ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sepanjang waktu ya. Tapi kita diperintahkan untuk sholat 5 kali dalam sehari. Maka oleh karena itu insya Allah bilang kepada anak, tanamkan bahwasanya ini rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, rasa syukur. Kemudian ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tuh hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat orang-orang maksudnya orang-orang muslim gitu ya, dia kok kalau ibadah gitu kok bisa khusyuk yang mereka ya, kok bisa serius banget ya ibadah, karena mereka merasakan keberadaan Tuhannya mereka gitu loh. Nah, ini kita yang harus tantangan kita adalah kita harus merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah ihsan ya. Dalam ihsan itu ya, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini ihsan. Ya. Ini juga harus kita tanamkan kepada anak agar ibadahnya benar-benar mindful atau penuh perasaan ya. Jadi nggak hanya sekedar sholat gitu. Nah, ihsan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dalam ibadahnya, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah muraqabah, pengawasan. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi lagi yang tadi ini adalah
anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini gimana? Ini tingkatan lebih tinggi lagi, musyahadah, penglihatan. Bagaimana kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan para ulama, yang kita lihat adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan ketika sholat, ya ketika ibadah, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ini maha kuat, ya, maha menyembuhkan, maha perkasa, ya, maha pengampun, ya. Jadi agar lebih khusyuk, ya, agar anak lebih semangat beribadah karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan merasakan banyak sekali kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa anak jawab, wallahu a'lam. Baik, kemudian anak saya 5 tahun, ketika anak saya tidak atau tidak sedang mengalah, saya sering bilang nanti dicatat sama malaikat di sebelah kiri loh kalau nggak mau ngalah atau nggak menurut. Itu bagaimana yang saya percaya? Untuk masalah mengalah sama anak, ya, ini mungkin lebih kita tanamkan masalah empati, ya, empati, ya. Empati itu merasakan apa ya? Lebih tepatnya gimana ya? Empati, ya. Kita ajarkan empati kepada orang lain, ya. Mungkin empati itu merasakan emosional orang gitu lah. Bukan, ya, itu menanamkan bahwasanya kalau kamu tidak mengalah nanti kamu dicatat malaikat. Sebenarnya kalau dia tidak mengalahkan sebenarnya tidak berdosa juga gitu loh. Ya, ya hak dia mempunyai misalkan punya dia nih, gitu. Punya dia terus mau adiknya mau minjem terus nggak boleh sama dia. Sebenarnya kan boleh-boleh saja gitu. Dia tidak salah. Jadi kalau menanamkan bahwasanya ini nanti dicatat malaikat mungkin kurang tepat, ya. Tapi kita ajarkan empati, yang mana insya Allah dia akan merasakan bahwasanya adiknya itu juga butuh mainan. Ya. Ini wallahualam, Anda belum pernah ngalamin masalahnya. Mungkin itu. Kemudian kalau melarang sesuatu, ya, karena hal-hal maksiat gitu misalkan, ya. Ya kita tadi larang dengan apa ya? Kalau misalkan anak ini sudah tahu Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu Rasulullah SAW ini siapa, kita kasih hadisnya, kita kasih ayatnya, insya Allah akan ngerti. Ya, dia akan meninggalkan dengan keinginan sendiri, karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala tapi disertai pemuliaan. Dia meninggalkan larangan ini karena dia tahu Allah ini nggak suka. Karena dia itu di situ memuliakan Allah, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak hanya sekedar murni takut, tapi di situ ada ada takut yang disertai rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin diingatkan itu, ya, jadi hadis-hadis Nabi, ya, misalkan larangan apa gitu, kita cari larangannya apa, hadisnya apa gitu, larangannya apa. Kemudian kita sampaikan kepada anak. Atau larangan dari Al-Quran juga ada kadang-kadang, ya, banyak yang larangan dari Al-Quran, ya ini kita sampaikan juga. Dengan itu insya Allah kalau anak sudah percaya sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita larang dengan ayat, dengan hadis, bismillah, ya, insya Allah anak juga akan lebih takut, ya, karena dia akan merasakan bahwasanya Allah ini melihat, ya, melihat yang tampak, yang tidak tampak, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita larang dengan hanya ucapan kita, dengan ketegasan kita, dengan kegalakan kita, ya, mungkin dia akan melakukannya kalau kita tidak lihat, gitu. Tapi kalau dia sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha melihat, ya, Maha mengetahui, kemudian kita kasih larangan, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah dia akan meninggalkan dengan baik, ya, insya Allah akan dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik usia 14 tahun, bagaimana Ustaz mengingatkan adik anak agar tidak kecanduan main HP? Waalaikumsalam.
sebenarnya ini polemik juga ya. Tantangan besar ini adalah handphone ini, gadget ya. Ini sebuah tantangan besar bagi kita semua karena kalau apa ya, banyak sekali memang ya mudarat yang terjadi dengan handphone, bahkan apa ya, nggak hanya sekedar kerohanian tapi jasmani juga akan terdampak gitu, misalkan radiasinya atau apapun yang lain sebagainya. Nah, kecanduan main HP-nya ini kalau misalkan positif ya alhamdulillah gitu, misalkan dia cari-cari artikel ataupun apa namanya mencari hal-hal yang baik gitu. Ini mungkin masih bisa dimaklumi. Misalkan dia suka apa ya, YouTube tapi nontonnya ceramah-ceramah gitu. Ini mungkin bagus. Nah, kalau misalkan game gitu, misalkan game atau hal-hal yang bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita tanamkan bahwasanya apa ya, yang tadi kita bahwasanya larangan-larangan ini ada gitu loh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau game, ya, kalau misalkan hal-hal yang mubah gitu, hal-hal yang mubah pada asalnya mubah, ya, pada asalnya mubah, namun kita tanamkan bahwasanya mubazir, ya, misalkan mubazir berarti kan mubazir ya, mubazir waktu, ya, mubazir kuota, mubazir apa ya, mubazir paling penting mubazir waktu ya, mubazir waktu. Ya, bahwasanya mubazir ini adalah dari temannya syaitan, ya. Yang mana kalau misalkan dia sudah tahu syaitan ini adalah musuh kita, ya, ya dia insya Allah akan lebih mudah meninggalkan itu karena dia tidak mau berteman dengan syaitan. Atau intinya kalau ada keharaman-keharaman yang misalkan ada di HP tersebut, ya, ini kita tanamkan bahwasanya ini dilarang Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang Rasulnya, ya, insya Allah itu akan lebih mudah untuk mengendalikan. Sebenarnya bukan meninggalkan ya, harus lebih mengendalikan gitu, lebih bijak menggunakan handphone ini, ya. Kalau meninggalkan sepertinya sangat susah, teman mengendalikan dengan baik, ya, mengendalikan dengan bijak ya, menggunakannya dengan bijak. Mungkin bisa dicontohkan atau aplikasi-aplikasi yang mungkin akan merusak dia, ini bisa diuninstall ya, bisa diuninstall atau ya sebaiknya diuninstall. Kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang berisiko untuk merusak adiknya tersebut. Wallahu a'lam. Dan mungkin kita tambahkan perkara-perkara apa ya, kesehatan ya, kesehatan kalau misalkan dengan ini banyak main gadget ini akan menimbulkan efek-efek demikian, efek-efek buruk. Ya, ini kita bisa ajarkan kepada anak. Memang ini sangat bahaya ya. Kalau kita biarkan, maka dia akan kadang sering lalai juga. Wallahu a'lam bishawab. Umur 3,5 tahun, apakah sudah bisa diajarkan hafalan? Ini walau alam, ini memang sangat bisa, ya sangat bisa. Bahkan kalau membiasakan hafalan Quran ini bahkan dari rahim pun udah bisa dibiasakan dia dengar hal-hal yang baik ya, dengan hal yang baik maka insya Allah akan mudah. Nah kalau misalkan sudah fase 3 tahun, ya dia akan lebih apa ya? Bahkan dari umur dia sudah bisa bicara pun harusnya sudah diajarkan Al-Quran. Ini walau alam saya sudah belum pernah mencoba, cuman yang saya tahu adalah kalau dia sudah bisa berbicara, maka ini akan apa ya, sudah saatnya untuk kita ngajarin Al-Quran. Gitu. Soal-soal pendek aja dulu, soal-soal juz 30 dulu gitu ya. Tapi harus dengan apa ya? Bukan dengan paksaan ya. Bukan dengan paksaan. Dia emang jiwanya memang masih jiwa main gitu loh, masih jiwa main yang mana akan kalau misalkan kita paksa dia akan menghindar lama-lama. Ya. Lama-lama akan menghindar. Bahkan diancam kalau misalkan apa ya? Ya motivasinya jangan motivasi yang duniawi gitu, ya. Dan juga
kalau kita memaksanya, jangan memaksa hal-hal yang duniawi. Misalkan kamu hafalan ini dulu, nanti baru dikasih makanan ini gitu. Nah, jangan, ya. Tapi santai aja ngajarin anak hafal Al-Quran. Yang penting dia tuh cinta dulu deh sama Al-Quran, ya. Dia tahu dulu bahwasanya Al-Quran ini adalah apa? Kalamullah. Kalamullah itu apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tahu Quran ini adalah kalamullah, maka insya Allah dia akan mau menghafalnya. Ya. Tadi harus memotivasinya dengan hal-hal yang baik, jangan sampai memotivasi yang menekan, ya, ngajarin anak hafalan Quran tapi dengan pressure yang akan mengubah mood dia, yang mana dia akan hafal kalau ada orang tuanya aja, ya, yang mana dia kalau sudah hafal nggak mau murojaah, teman sudah hafal gitu. Nah, tapi kita ajarkan bahwasanya Quran ini adalah kalamullah. Ya. Kalau kamu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali motivasi bagi para penghafal Quran. Ya. Seperti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi sudah bisa untuk diajarkan Quran surat pendek. Paling pertama insya Allah ini dengan mendengarkannya, ya. Kita kasih murotal yang mana kira-kira dia bisa ngikutin. Mungkin kalau ada yang kita tes aja murotal, kita kasih murotal ini, kita kasih syekh ini, dia ngikutin enggak nih? Syekh yang lain ngikutin enggak? Nah, kalau ada yang dia mudah ngikutinnya, maka ini kita setel terus. Ya. Kita setel terus, insya Allah dia akan senang dengan lantunan tersebut, yang dia insya Allah akan melantunkan sendiri dengan insya Allah. Dan nanti dia juga akan minta belajar untuk hal tersebut. Allahu a'lam. Jadi insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa diajarkan dengan hal-hal Al-Quran. Surat pendek sudah bisa. Ponakan tapi kedua terkadang menjadi pada bermusik pada kakak atau iparnya. Kalau dia ini hidupnya mungkin lebih sering maksudnya kalau lingkungannya adalah lingkungan yang sering ngasih musik, ini agak susah sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan sesekali dia dengar musik, ya, ini mungkin kita masih mudah untuk mengendalikannya. Nah, kalau misalkan anak tersebut sudah rajin baca Quran, sudah rajin menghafal Quran, maka perkara musik insya Allah mudah ditinggalkan. Nah, kalau tidak, kalau dia jarang menghafal Quran gitu, terus gimana cara meminimalisir musik, ya? Mungkin dengan memberikan penjelasan tentang musik tersebut, ya. Banyak sekali. Insya Allah ada beberapa, ya, kita kasih tahu mudaratnya musik, ya, bahayanya musik, ya. Di antaranya adalah musik ini misalkan seruling, ya. Seruling itu dari suaranya setan gitu, ya. Atau musik ini di antara intinya kita kasih pemahaman bahwasanya musik ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan namanya dilarang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nggak bisa meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang Allah larang, ya. Kamu kalau mau cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kamu nggak bisa cari ridho dengan Allah dengan hal-hal yang Allah larang, yang Allah nggak suka. Nah, berarti kunci utamanya adalah emang tadi nih, judul kajian ini adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Insya Allah kalau misalkan dia sudah
cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak tahu nih hal ini dilarang atau enggak. Dia melakukan. Terus kalau itu salah, terus kita sadarkan bahwasanya itu salah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan dengan sangat mungkin, dengan sangat mudah insyaallah. Tapi memang kalau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah kurang ya, maka ini yang challenge-nya banget ya. Kita harus tanamkan dulu ya. Pertama kali memang harus tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan kita step-step selanjutnya ya. Kalau sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, amaliyahnya insya Allah akan mudah ya. Amaliyahnya akan mudah. Melaksanakan ketaatan atau meninggalkan larangan ini akan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam. Yang penting juga berarti kita harus menasihati kakaknya ya, kakak atau iparnya ini ya, yang menanya ya, harus dinasihati juga gitu. Agar bisa mendukung ya, bisa menjadi support system yang bagus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Anak 3,7 bulan agar kita bisa menjaga lisan kita kepada anak saat anak kita nggak mau diajak ngaji atau mensolat. 3 tahun, 7. Ya, perlu kita tanamkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita perlu kita tanamkan bahwasanya ini memang belum taklif ya, belum ada kewajiban ya, bahkan untuk ngaji ya, ataupun sholat ya. Bahkan untuk sholat pun kita baru disuruh ngajarin umur 7 tahun ya, baru umur 7 tahun. Nah, proses-proses ini adalah yang paling penting, cinta sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Masalah hati dulu, keimanan kita, keimanan sang anak kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kuat dulu. Yang nanti insya Allah anak pun akan tergerak sendirinya untuk sholat ya. Kalau kita ajarin sholat ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mau ya. Atau enggak kalau misalkan kita nggak ajarin nih, kita nggak ajarin sholat, kita nggak ajak sholat, tapi kita sering sholat ya, kita sering sholat, maka mungkin akan bertanya dia, sang anak bertanya, kok ibu sholat melulu sih gitu, kok ayah sholat melulu sih. Nah, nanti kita jelaskan bahwa anak sholat ini adalah rasa syukur, ya, tunduk, pengampunan dosa, yang mana dia akan termotivasi. Oh, ternyata ini sholatnya. Ya udah, dia kita mau sholat gitu, insya Allah. Atau kalau ngaji, ya tadi sudah kita tanamkan juga bahwasanya Al-Quran itu bukan sekedar bacaan gitu, tapi kalamullah, ya, kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kok orang tua aku ngaji terus sih gitu. Ya. Kok misalkan kalau di setelin murotal kok suaranya ini enak ya diikutin gitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwasanya emang masa-masa ini nggak harus untuk bisa terus dalam kebaikan ya, ngaji terus, sholat terus, kita nggak bisa marahin ya, kita nggak bisa kita mungkin dalam artian belum berhak banget ya untuk marahin si kecil untuk maksa ibadah, ini belum bisa. Bahkan kalau kata Rasulullah suruh mukul anak untuk sholat ini umur 10 tahun ya, umur 7 tahun baru diajarkan, umur 10 baru dipukul kalau nggak mau. Jadi maksanya ini umur 10 atau pas balik gitu loh. Kalau sebelum itu maka kita tanamkan dulu keimanan, ihsan, muraqabah, khasyatullah, ya, mahabbatullah, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Perihal-perihal itu yang harus paling dasar. Nanti ke depannya amaliyahnya akan mudah, ya. Karena kalau ketaatan karena dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala, kalau larangan itu karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ ada penghormatan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau nyanyi tanpa musik, walau alam, ini perihal ini ya, apa namanya, banyak sekali mungkin khilafnya, ya. Yang paling penting adalah yang perlu kita pahami bahwasanya jangan sampai ini melalaikan dari Al-Qur'an. Kalau untuk selingan, kalau anak pribadi insya Allah nggak mengapa, ya. Kalau untuk selingan motivasi mungkin dia perlu yang mungkin yang lantunan-lantunan yang berbahasa Indonesia gitu ya. Mungkin ya, insya Allah nggak mengapa ya, nggak ada musiknya. Tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan dia sama Al-Quran gitu. Mungkin sesekali aja gitu. Dan tanamkan ini nggak ada kemuliaannya di sini. Kalau ada yang ada kemuliaannya adalah Al-Quran gitu loh. Yang ada pahalanya di Al-Quran. Tapi kalau untuk untuk lagu-lagu yang tanpa musik ini nggak ada kemuliaannya gitu. Cuman kalau dari boleh atau enggaknya, insya Allah masih boleh. Ya. Cuman kalau perkara afdoliyahnya, ya ini jangan sampai mengalahkan yang namanya Al-Quran yang itu adalah kalamullah, yang mana kalau kita baca satu huruf, ya ini 10 pahala, ya 10 pahala. Kalau kita ngafal, pasti kan ngulang-ngulang dulu nih, ngulang-ngulang dulu, ini akan lebih banyak pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, ini 11.20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur 3,5 tahun, dulu semangat, sekarang malah suka nggak mau. Nah, diajak ini, sekarang umur 3 tahun. Mungkin pas kecil, ya, walau alam, apa ada traumanya mungkin di masjid, mungkin ketemu sama orang terus dipukul sama temennya, ya mungkin akhirnya nggak mau gitu. Yang perlu kita tanamkan bahwasanya ngajak anak kecil ke masjid, ya ini benar-benar harus disiapkan dari rumah anaknya, harus dipahamkan dari rumah anaknya bahwasanya ke masjid itu ngapain gitu. Ya memang seringkali terjadi di masjid-masjid, ya. Ini anak malah main-mainan, malah berantem, malah tidak memuliakan masjid. Jadi kita tanamkan bahwasanya masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang rumah Allah ini berarti isinya adalah ibadah, ya, sholat. Dan ya sebaik-baik tempatnya, sebaik-baik amalnya adalah sholat gitu. Dan hal-hal yang lain. Jadi tidak layak untuk dibuat tempat main, tidak layak untuk dibuat berantem sama temen, ya. Berarti emang prepare-nya harus dari rumah gitu loh. Persiapannya harus dari rumah, harus dengan baik, ya, ditanamkan bahwasanya ini tempat yang mulia gitu, tempat yang mulia. Mungkin kasusnya sang anak tersebut, walau alam kenapa tidak mau, apa dia memang benci masjid, ya, atau dia ada trauma gitu loh. Nah, kalau dia benci masjid, mungkin kita tanamkan bahwasanya masjid ini adalah tempat yang mulia, dia rumah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ingat ya, mungkin jangan dipaksa dulu untuk ke masjid gitu. Biarkan dia tahu dengan sendirinya bahwasanya masjid itu adalah tempat yang mulia. Masuk dengan sendirinya, dia akan tergerak hatinya untuk penasaran dengan masjid, ya, penasaran dengan amalan bapaknya di masjid gitu. Nah, kita kasih tahu juga bahwasanya bapak itu ikut bawa batu ke masjid itu bukan sekedar rutinitas gitu. Itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kasusnya juga mungkin di rumah mungkin ada kegiatan lebih mengasihkan mungkin, ya, atau gadget atau yang lainnya. Nah, kalau yang ini berarti kita harus jelaskan juga
kalau ini adalah sudah waktunya ke masjid, ya Bapak ini sudah waktunya ke masjid, ya, dan di masjid ini adalah tempat sholat, ya untuk yang laki-laki, ya. Kemudian dari sholat ini tadi sudah kita jelaskan ya, pelajari banget ya, pelajari hikmah-hikmah sholat yang ini insya Allah akan lebih menggerakkan anak untuk senang sholat. Kalau cowok insya Allah senang ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allah Maha Pengasih, ya. Nah, ini terkait tentang bertanya kepada orang tua tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus benar-benar belajar tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, kaidah umum tentang nama-nama Allah dan sifatnya, ini semua sudah diketahui ya, sudah ada dalilnya. Kalau dalam kita harus mengimani tanpa adanya takyif, tanpa adanya membagaimanakan. Terus kita harus mengimani tanpa adanya tamtsil, permisalan. Kita harus mengimani tanpa adanya ta'til, peniadaan, ya. Bila ta'til wala tamtsil, ya kita tidak boleh menyerupai ya sifat Allah Subhanahu wa taala kepada sifat makhluk. Tidak boleh membagaimanakan juga. Misalkan Allah turun di langit dunia. Ya. Kita tidak boleh menceritakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Karena itu semua adalah kemurnian Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini sifat yang baik sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengkiaskan dengan makhluk-makhluknya, ya. Kalau kata Imam Malik ya Allah alam, beliau ditanya tentang istiwa, tentang bersemayam itu bagaimana. Al istiwa'u maklum, wal kaifu majhul, waswalu anhu bid'ah. Kalau kata Imam Malik, istiwa itu sudah diketahui, ya udah istiwa aja, kita pahami bahwasanya dia bersemayam, Allah itu bersemayam. Dan mempertanyakan bagaimana bersemayam Allah Subhanahu wa taala ini bid'ah, ya. Mempertanyakan wal kaifu majhul, dan bagaimananya kita tidak tahu. Ya, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Jadi jangan sampai kalau pertanyaannya ini bagaimana, ya ini nggak boleh. Ini harus kita alihkan. Ini harus kita alihkan ke hal yang lain. Tapi kalau sekedar bertanya maknanya, ini bisa kita jawab, ya. Jadi kalau makna pengasih, ya berarti Allah ini mengasihi, ya. Kalau mengasih berarti bagaimana sih kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi baik gitu loh. Allah itu baik, mengasihi hambanya, ya. Ini nikmat yang kamu rasakan sekarang, ini karena Allah Maha Pengasih, ya. Kamu bisa sehat sekarang, bisa dapat rezeki, ya. Kemudian bisa sekolah, bisa beribadah, mata masih bisa melihat, ya ini dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kalau bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim ini kasihnya Allah Subhanahu wa taala tapi untuk seluruh hambanya, ya, baik itu yang Islam ataupun yang kafir, atau iya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kalau bertanya tentang maknanya, ya kita kasih tahu maknanya dengan sebaik mungkin, tapi ingat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menambah-nambahkan, ya. Tidak bisa menambah-nambahkan. Intinya kita harus jelaskan maknanya dengan sebaik-baiknya, dan kita kiaskan dengan apa yang bukan kita kiaskan, kita aplikasikan dengan apa yang kita rasakan, ya. Kita rasakan. Allah memberi rezeki, Allah menurunkan hujan, ya, ketika hujan. Anak 3,5 tahun, apakah ada kiat akan membaca Al-Quran? Ya, ini tadi seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya diutamakan dulu adalah murotal dulu, ya. Pendengaran dulu, ya, pendengaran dulu. Insya Allah anak pertama kali ya pasti mendengar dulu baru bisa berbicara, ya kan, bukan demikian. Jadi umur 2 tahun ya mulai berbicara karena dia mendengar kemudian dia mengucapkan. Jadi kalau misalkan mau anak menghafal membaca Al-Quran ya harus didengerin dulu
terlebih orang tuanya, ya, terlebih orang tuanya. Jadi dia harus mendengarkan dan dia akan merasa senang gitu dengerin itu. Yang itu akan mudah membaca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini terakhir ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Apa yang Ana sampaikan pasti banyak kurangnya, ya. Kalau ada benarnya ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang ada pada kajian hari ini. Kalau ada salahnya, ini dari Ana pribadi dan juga dari syaitan. Dan Ana meminta maaf dan juga kepada Allah saya meminta ampunan. Mungkin apakah sudah bisa saya tutup? Baik, oleh karena itu, insya Allah sudah ini. Baik, demikian. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya dan juga sharing-sharingnya, yang mana insya Allah juga akan menambah pengalaman anak pribadi, ya, persiapan anak pribadi untuk anak saya insya Allah. Wallahu taala alam, ya. Jika ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika kurangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.